Halo sahabat kompas.com, balik lagi sama saya Gilang, dan kali ini di sebelah saya ada motor barunya Honda yang ngeluncur akhir tahun lalu, yaitu Honda CB 150X. Sebelumnya kompas.com udah nge-review beberapa kali motor ini, yaitu waktu usai peluncuran, kemudian kita cobain di arena safety ridingnya Honda di Cikarang, dan waktu touring sama media dan blogger di Bandung, Jawa Barat. Nah sekarang kompas.com pinjem lagi motor ini buat ngerasain gimana sih asiknya motor ini buat berkendara harian, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Nah teman-teman kompas.com, kali ini yang saya pinjam ini yaitu CB 150X yang warna Green Army ini. Dan buat saya ini warnanya oke sih. Jadi dia warna standarnya, ada yang merah dan ada yang hijau ini. Kalau yang warna hitam silver tuh yang special edition. Nah kalau teman-teman lihat, ini warna hijaunya bikin motor jadi kelihatan lebih sporty dan agresif juga. Dan yang keren tuh di sini nih strippingnya tuh, itu camouflage gitu, dan camouflage-nya warnanya agak silver, abu-abu gitu, kontras sama warna bodinya hijau, tapi jadi tampilan yang menarik. Nah kita nggak akan bahas banyak lagi soal desain segala macam karena teman-teman pasti udah pada tahu. Nah ini nih yang bakal kita bahas, yaitu posisi plat nomornya. Ini mau nggak mau ya, karena harus dipasang di sini, karena kalau dipasang di bawah dia takutnya mentok sama spakbor. Dan kalau di sini nggak ada pegangannya, tapi kalau teman-teman nanti beli punya bisa ditaruh di mana aja. Tapi standarnya ada posisinya di sini nih, di dakbil atau paruh bebeknya. Dan ini bisa dicopot. Kalau di teman-teman lihat nih, di sini tuh dia dapat ada tambahan besi, bentuknya tuh dari bawah gini, tapi skrupnya itu tuh dari atas. Jadi ini tuh dia tambahan, dakbilnya sendiri tuh nggak ada skrupnya, jadi dia pakai tambahan besi bentuknya letter U gini, tapi dia nggak bisa dicopot dari bawah, dia harus copot dari atas. Jadi harus buka ininya dulu, buka dakbilnya ini dulu. Nah teman-teman, kalau secara dimensi kan kelihatan motor ini jangkung dan gede ya dibanding saudaranya CB 150R yang biasa. Tapi sebenarnya untuk dimensi nggak beda-beda jauh banget. Tinggi joknya itu cuma beda sekitar 2 cm. Terus kaki-kaki depannya lebih tinggi 3 cm. Dan yang paling bedain sini stangnya emang lebih tinggi. Nah untuk bobot juga sebenarnya nggak beda jauh. Ini itu bobotnya 139 kilo. Jadi sekitar 5 kilo dari CB 150R yang versi biasa, atau 4 kilo dari yang CB 150R yang SE-nya. Tuh, kalau untuk distandarin dan didorong juga enak, motornya nggak terlalu berat sebenarnya. Cuma tampangnya aja emang lebih gede. Nah teman-teman, abis ini ikutin saya yuk, kita mau jalan-jalan sedikit nih buat ngerasain buat gimana sih rasanya berkendara di atas CB 150X ini, dan ikutin terus videonya. Suka banget sama motor ini karena stabil. Nih teman-teman, kecepatan 70 tuh nggak berasa di motor ini. Motor tuh enak banget, anteng. Stangnya juga nggak banyak getar, tangkinya nggak banyak getar, anteng. Kalau untuk tarik-tarikan, motor ini tuh sebenarnya nggak beda jauh sama saudaranya, terutama ya yang versi naked ya, CB 150R, karena memang basis mesinnya sama. Cuma di atas kertas untuk peak powernya sedikit lebih gede CB. Kalau CBX torsinya ya itu mungkin sengaja sama Honda, karena motor ini motor
adventure, touring adventure yang butuh traksi lebih baik di putaran menengah. Tapi overall nggak beda jauh, hampir nggak terasa. Ini motor enak. Ini motor enak. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di jalur tanah. Kita udah nyobain sebentar yang jalur aspalnya buat memperlihatkan gimana sih enaknya motor ini untuk di jalanan ibu kota, di jalanan aspal gitu. Dan sekarang kita ada di jalur tanah. Waktu di jalan aspal yang saya rasain, motor itu tetap enak. Enaknya adalah karena walaupun di kecepatan 80, 85 kita kayak berasa nggak ngebut. Jadi motor itu bisa dibilang nyaman gitu untuk kita kendarain di jalur kota. Walaupun seperti kita tahu jalur kota biasanya agak macet gitu ya. Dan salah satu improvementnya adalah yang di sini nih, di dekat stangnya itu dia ada karetnya. Buat saya ini adalah detail kecil yang punya dampak besar terhadap stangnya. Jadi stangnya tuh lebih antep, nggak banyak goyang, nggak banyak geter. Mungkin salah satunya karena improvement ini. Sekarang karena dia adalah motor adventure, jadi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak main ke tanah. Tapi ini nggak jauh-jauh sebenarnya, masih di daerah sini juga. Hanya untuk memberikan gambaran dan rasa gimana sih serunya ini nih motor ada di tanah. Nah, kita cobain yuk motornya. Nah, kita coba nih, nggak off-roadan aja buat nyobain impresinya. Dan nyaman-nyaman aja, motor nyaman dikendaliin. Deng 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 deng. Buat saya pribadi, motor ini nyaman sih. Nah, ini buat ngelibas jalan-jalan kayak gini tuh enak banget nih motor. Dar. Nah, sekarang kita coba nih jalanan-jalanan kayak gini nih. Ini enak banget nih teman-teman. Motor nggak ada kesulitan deh sama sekali. Ya karena jalurnya juga santai sih. Nah teman-teman kompas.com, kita udah sampai di akhir obrolan kita soal CB150X ini. Dan saatnya kesimpulan. Saya udah nyoba motor ini waktu di safety riding AHEM, terus kemudian juga udah touring, dan sekarang minjem motor ini buat harian. Dari tes-tes itu yang saya rasain tuh bahwa motor ini emang nyaman buat harian. Saya nggak ngelebih-ngelebihin ya, tapi emang nyaman buat harian walaupun dimensinya lebih besar. Beberapa hal yang saya coba rangkum adalah keunggulannya itu pertama, dia memasuki segmen baru untuk kelas adventure entry level. Kenapa saya bilang entry level? Karena sekarang kelas yang paling kecil ya dia nih 150 cc, sisanya ada di 2,5 atau di kelas-kelas yang lebih gede. Terus kedua, tampilannya ya khas motor untuk bertualang, dan bisa dilihat guratan-guratannya itu mirip sama Moge Honda CB500X, walaupun detailnya tetap berbeda. Contohnya bagian belakangnya yang kita udah bahas itu masih CB150 series banget gitu. Dan kenapa saya bilang nyaman, karena dia itu motornya anteng, walaupun kita geber di atas 80 tetap anteng, nggak berasa kita lagi ngebut gitu. Emang paling yang perlu diwaspadain adalah ya kita jangan ngebut-ngebut banget, kita harus ngelihat situasinya. Terus untuk orang dengan tinggi 170 cm ke bawah, kayak saya nih 168, berat sekarang 76, itu masih agak jinjit. Tapi
nggak jinjit banget kayak penari balet gitu. Jadi masih cukup nyaman buat harian, termaksud untuk kalau kita macet-macetan, karena putarannya juga jauh dia. Jadi kita masih bisa tekuk-tekuk stang di keramaian gitu. Kalau kita macet-macet masih lumayan enak, karena radius putarnya juga lumayan kecil. Paling catatan saya adalah berasa suara rantai. Saya nggak tahu ini karakteristiknya Honda atau gimana, tapi buat saya ada berasa suara rantainya, terutama kalau kita mindahin gigi cepet-cepet gitu, kayak krek-krek gitu. Tapi nggak banyak, dan itu bukan suatu masalah berarti. Kalau untuk harga, dia itu harganya 33 sampai 34. Jadi berkisar di tengah-tengah di antara CB 150R dan CBR 150R. Buat orang yang mau adventurean atau buat orang yang suka jarak jauh, naik motor jarak jauh, terus pengen motor yang handal buat di jalan raya, buat di aspal dan tanah-tanah yang bukan off-road keras ya, kayak trail gitu, ini bisa jadi pilihan menarik buat temen-temen yang mau motor berpenampilan dan berspesifikasi adventure. Karena Honda juga udah membekali motor ini dengan suspensi depan upside down yang lebih panjang ketimbang saudaranya CB 150R. Nah, segitu dulu kesimpulan soal CB 150R. Jangan lupa untuk ikutin terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan komen. Kita ketemu di motor-motor berikutnya.